Hamil di luar nikah bagi anak-anak perempuan yang masih sekolah, itu artinya masa depan terancam. Sering ditemui di masyarakat di mana banyak anak-anak perempuan menghadapi kehidupan yang suram setelah mereka melewati pengalaman yang pahit. Tak hanya diri dan kehormatannya yang hancur menjadi sampah masyarakat, tetapi juga tertutupnya akses untuk memperbaiki diri di lembaga-lembaga pendidikan sebagai tempat bagi generasi muda agar menjadi manusia bermoral. Tentu saja kita sadari bukan hanya soal membangun karakter sesuai norma dan agama. Lembaga pendidikan juga adalah tempat menciptakan anak-anak yang cakap, yang memiliki skill sebagai modal menghadapi dunia kerja di masa depan. Namun kebanyakan kita, juga lembaga pendidikan, mengutuk anak-anak perempuan usia sekolah yang hamil di luar pernikahan hanya semata perbuatan bejat pribadi. Sangat jarang terjadi lembaga pendidikan menyelamatkan masa depan mereka. Yang lazim adalah mengeluarkan mereka dari lembaga pendidikan, dan paling ringan adalah membiarkan mereka keluar sendiri. Toh mereka tak akan kuat menanggung malu, karena tak mungkin bisa menyembunyikan kehamilan dari guru, teman, dan masyarakat luas. Saya berkesempatan melakukan riset fenomenologi dalam proyek akhir sebagai mahasiswa pendidikan sosiologi di kota Cilegon. Saya menyaksikan hidup mereka saat ini dan mendengar pengalaman mereka dari 4 perempuan yang usianya tidak beda jauh dengan saya. Di tempat lain mungkin banyak yang mengalami hal yang sama, namun saya tidak akan mengeneralisasi penderitaan yang dialami 4 orang perempuan ini. Ya, penderitaan karena hanya menjadi perempuan tanpa apa-apa dan tanpa punya keinginan untuk bangkit. Konstruksi pikiran mereka, sebagaimana pikiran perempuan-perempuan tanpa pendidikan, adalah menyerah pada keadaan. Bagi mereka, tanpa ijazah dan pengalaman yang pahit, melanggar norma di masa lalu, harus mereka emban sebagai hukuman yang pantas diterima selama hidup. Sebagai catatan saja, apa yang saya ungkapkan dari hasil riset saya ini tak bermaksud membela perilaku mereka, karena bagaimanapun mereka tetap melanggar norma. Tetapi saya sekedar mewakili rasa kemanusiaan dan hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak lain pada umumnya. Mereka semua saya sembunyikan identitasnya, termasuk kecamatan di mana mereka tinggal, sengaja tidak disebutkan. Karena semua narasumber berada dalam satu kecamatan yang sama. Selain karena tuntutan etika riset, di atas itu semua saya menghargai mereka sebagai narasumber yang merelakan dirinya diinterview dan mengungkap apa yang terekam dalam kesadaran mereka saat ini. Saya menemui narasumber pertama. Saya namai dia Tuti, seorang perempuan yang pernah mendapatkan pendidikan di lembaga agama Islam, Madrasah Aliyah. Saat ini Tuti masih 21 tahun. Pengalaman pahit hamil di luar nikah pada saat sekolah kelas 2 waktu itu sempat bisa disembunyikan. Tuti dikaruniai tubuh yang agak berisi sehingga sedikit bisa menyembunyikan kondisinya pada awal kehamilannya. Dia bilang, gue nyembunyiin dari semua keluarga dan sekolah, karena pastinya gue akan kena marah dan gak bakal bisa sekolah lagi. Tuti adalah anak yang memiliki jiwa kepemimpinan. Pada saat dia masih belajar di madrasah, dia menjadi ketua OSIS dan pernah mengharumkan nama lembaganya dalam kejuaraan di tingkat kota Cilegon. Saat usia kehamilan tak bisa lagi disembunyikan, lingkungan sekolah di matanya sudah mulai membatasi. Dia merasa seperti noda yang tak bakal bisa dibersihkan kecuali dia angkat kaki.
Seluruh isi sekolah dari guru dan siswa rasanya seperti teror. Dia sungguh-sungguh sendirian menghadapi masalah ini. Sekolah seperti menghapus jejaknya sebagai anak yang berprestasi. Mungkin sekolah takut dengan image. Kalau ketua OSIS-nya saja seperti itu, apalagi murid yang lain. Sekolah tak ubahnya hakim yang kejam, membunuh total karakternya, membuat Tuti memilih tidak lagi pergi ke sekolah, tergeletak di kamar. Meskipun dalam hati, dia sangat ingin terus ke sekolah. Kondisi di sekitar dan atmosfer sekolah tak memberi kemungkinan baginya melakukan itu. Bagi Tuti dan perempuan pada umumnya, lulus sekolah akan sedikit memiliki kesempatan untuk mengakses pekerjaan. Tuti saat ini tidak bisa banyak melakukan sesuatu yang berarti untuk dirinya dan untuk keluarganya, kecuali menjadi ibu untuk anaknya, dan kebergantungan kuat pada keluarganya yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di sisa angan-angannya adalah bekerja seperti orang-orang yang bekerja di kantoran dan membantu keluarganya menghadapi masa depan, terutama untuk anaknya. Namun, keinginan itu baginya seperti tak mungkin tanpa pendidikan formal. Bukan kebetulan mungkin, atau anggap saja demikian, narasumber kedua yang saya temui juga pernah sekolah di lembaga pendidikan Islam dari level madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, dan madrasah aliyah. Dia masih berumur 20 tahun. Saya namai dia Mumun. Mumun seorang anak yatim. Dia ditinggal bapaknya sejak dalam kandungan. Kakak laki-lakinya yang menjadi tulang punggung keluarga. Mumun tipikal perempuan yang cuek, ceplas-ceplos, walaupun dia sering menangkap omongan jelek dari dunia sekitarnya. Nggak ada yang didik lah, sekolah hanya buat hamil lah, atau apa saja yang dibilang orang karena kehamilannya waktu itu. Gue still budek aja, kalau didengerin semua bikin gue gila. Tetapi meski begitu, dia menunjukkan bahwa dia anak yang dapat menangkap pembelajaran dengan cepat, karena catatan akademiknya baik waktu di sekolah. Keterbatasan kontrol terhadap pergaulan Mumun sehari-hari membuatnya teledor. Dia hamil bersama pacarnya. Karakternya yang keras pada saat keluarganya tahu bahwa dia hamil. Dia bilang, gue gak mau nikah walaupun hamil waktu itu. Kebayang aja hidup gue pasti langsung kelar. Tetapi tidak boleh tidak, dia harus menikah demi cabang bayinya. Dan hari ini, tak ada yang bisa dilakukan kecuali menganggur. Begitu juga anak yang dia lahirkan saat ini juga tidak ada bersama Mumun. Anaknya sudah ikut mantan suaminya yang resmi bercerai setelah dia melahirkan. Dia menyadari juga dia dididik di sekolah Islam sejak MI. Perbuatan dia pasti akan membuat lembaga, guru, dan teman-temannya mencap buruk. Makanya dia tidak datang lagi ke sekolah. Dan benar, tak ada yang coba menghubungi dia. Sudah lumrah di masyarakat, guru dan semua menilai siswi yang hamil di luar nikah itu mencoreng lembaga. Mereka yang berbuat seperti itu harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Apalagi Mumun sekolah di lembaga yang membawa nama agama Islam. Tentu saja akan mendapatkan penilaian sebagai lembaga yang gagal mendidik sesuai ajaran agama, moral, dan karakter keislaman. Padahal jargon kita belajar tidak pernah ada kata akhir. Selalu ingin memperbaiki yang belum tepat, belum benar, belum berfungsi, atau yang rusak sekalipun. Pendidikan bukan hanya urusan memetik hasil, tetapi melindungi dan memperbaiki moralitas yang rusak. Sehancur apapun harus dipupuk lagi, dirawat lagi, sampai anak-anak menjadi manusia yang benar di masa depan. Narasumber ketiga yang saya temui adalah Oda, seorang perempuan dari keluarga yang sangat sederhana. Saat ini dia menjadi pembantu rumah tangga lepas.
Siapapun di sekitarnya yang membutuhkan jasa dari Oda dapat memanggilnya kapan saja, dia pasti ada. Dia pun masih berumur 20 tahun. Dia menikah 4 tahun lalu di usia 16 lantaran hamil sewaktu kelas 2 SMA. Dan dia pun bernasib sama. Masa belajarnya hilang karena dunia pendidikan baginya hanya digambarkan dalam kebaikan, dalam prestasi, dan tidak bagi perempuan yang pernah kotor atau dikotori kesuciannya. Apa yang ada dalam kesadarannya itu tak lain adalah hasil ia merekam dari dunia sosial sekitarnya. Fenomena itu mengalir dari satu pengalaman ke pengalaman anak-anak sepertinya. Dan Oda seperti meyakini memori sosial seperti itu. Dan satu lagi, dia mungkin bisa melawan stigma seperti itu jika ia lahir dari kalangan orang yang berada. Karena membersihkan kotoran moral itu ya juga butuh uang. Dan memang ada benarnya. Oda seperti pikiran orang-orang generasi sebelumnya. Begitu juga nasibnya kini. Dia, suami, dan juga anaknya tidak bisa memilih nasib yang lebih punya peluang hidup lebih baik. Mereka belum benar-benar bisa hidup mandiri sebagai keluarga, menitipkan diri mereka sendiri tinggal di rumah orang tuanya. Suaminya sama dengan Oda, menunggu panggilan, kadang kuli bangunan dan kadang kuli apa saja yang bisa membuat mereka bisa bertahan. Nyatanya gitu, nggak bisa bantu keluarga kecuali dengan kayak gini, nunggu orang yang manggil. Kali aja ada yang mau dibersihkan rumahnya. Menyesal, setiap orang waras pasti menyesal. Hamil yang berlawanan dengan norma kebanyakan. Saat Oda mengetahui dirinya hamil, sempat terbayangkan untuk menggugurkannya, agar ia bisa terus sekolah seperti anak-anak seusianya. Tapi ternyata nalar kemanusiaannya masih sehat. Dia sadar perbuatan seperti itu keji. Dia lebih memilih melawan malu untuk kelahiran anaknya dengan mempertaruhkan masa depan, berhenti sekolah, dan tidak keluar rumah. Kokom, narasumber terakhir yang saya temui, dia juga masih berumur 21 tahun. Sebagaimana Momon, dia ditinggal kedua orang tuanya. Waktu SD, ayahnya meninggal. Dan menginjak kelas 2 SMA, ibunya menyusul pergi juga. Namun, dia berasal dari keluarga yang berkecukupan dibanding semua narasumber yang sempat saya temui. Dia memiliki cita-cita tinggi dalam pendidikan. Ia amat menyadari semakin tinggi pendidikan, semakin luas pengetahuan dan kesempatan berkarir. Dan sangat mungkin baginya mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi karena berasal dari keluarga yang berkecukupan. Tetapi dia harus menerima fakta kehamilan semasa kelas 2 SMA akibat pergaulan yang bebas. Dan seperti pada umumnya, dia putus sekolah. Usia muda saat ini ya habiskan di rumah. Nyesel banget gue, nggak bisa ngapa-ngapain kayak orang-orang. Mana bisa pakai seragam perut buncit. Tetangga dan orang-orang di sekolah pasti pedas ngomongnya. Buntut dari peristiwa itu ia lekatkan pada dirinya sendiri. Menerima keadaan sebagai sebuah takdir. Meski dalam hati muncul keinginan, seandainya dia tidak malu oleh omongan orang yang selalu buruk atas perbuatannya, lalu sekolah membuka pintu, tentu ceritanya mungkin lain saat ini. Menyadari ia tak bisa layaknya perempuan yang belum memiliki anak yang dapat mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Pengetahuan level SMA dan secari kertas ijazah baginya mungkin memuaskan daripada keadaannya sekarang. Untuk mendapatkan informasi lebih dalam, saya mengunjungi tempat sekolah Kokom dan berhasil menginterview dengan salah satu guru bimbingan konseling. Siswi hamil di luar nikah di sekolah kami hanya membantu
menyembunyikannya dari siswa-siswi dan masyarakat lingkungan sekolah. Boleh mengikuti ujian akhir saja kalau dia mau. Pernyataan guru konseling sekolah Kokom memberi suatu pemahaman amat gamblang. Benar memang, lembaga pendidikan ingin memenuhi kewajibannya agar siswa dapat memiliki ijazah, namun meninggalkan juga kewajiban yang sungguh-sungguh substansi dalam pendidikan. Tak mau mendidik Kokom dan membiarkannya tetap bodoh. Jika seperti ini, pendidikan sama saja seperti mulut-mulut orang yang sinis, menghukum demi menghukum, bukan membawanya belajar dari kenyataan yang dia alami. Pertanyaan saya, bagaimana Kokom bisa lulus ujian jika tidak dibimbing oleh guru? Di rumah kan bisa belajar sendiri, itu risiko. Pengalaman-pengalaman pahit yang dialami dan dirasakan hingga hari ini oleh 4 perempuan di kota Cilegon ini mungkin saja dialami oleh banyak anak-anak perempuan di Indonesia. Selain banyak anak-anak perempuan usia sekolah yang jadi korban kenakalan remaja, seks bebas atau apapun yang kita sebut sebagai penyimpangan moral, sebenarnya tidak lahir semata atas dirinya sendiri, tetapi banyak kondisi sosial yang mempengaruhi. Pendidikan mestinya menjemput mereka, bukan menutup pintu dan ikut menjadi hakim atas perbuatan mereka. Pendidikan bukan kerangkeng bagi anak-anak yang berperilaku immoral. Jika tujuan utama salah satunya adalah ingin melakukan revolusi mental atas generasi muda, ia harusnya jadi tempat dan wadah bagi penyembuhan moral.